Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di pembahasan latihan soal untuk mata pelajaran kewirausahaan di chapter ketiga. Nah, kita masuk di materi pertama mengenai sistem penjualan konsinyasi. Nah, teman-teman masih ingat konsinyasi di kelas 11 semester 2 atau 1? Konsinyasi itu artinya apa sih? Konsinyasi itu artinya titip, teman-teman. Ingat ya, titip bukan tutup. Jadi, misal apa? Indomaret tuh. Indomaret dititipin es krim ice, es krim ghost, konsinyasi. Kemudian orang jualan roti tawar di warung-warung. Nah, dia dititipin kan roti tawar itu diproduksi sama warungnya sendiri. Nah, itu titip. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama atau soal satu. Pengertian konsinyasi apa sih? Nah, tadi kita sempat singgung titip. Nah, sistem penjualan dengan harga tetap enggak. Kemudian penjualan langsung ini direct selling enggak. Ini tadi jelas ya, kita udah singgung di depan. Kemudian di sini ada lelang, enggak. Ini jual lelang biasanya itu barang-barang sitaannya. Kredit enggak. Jadi jawaban paling tepat adalah C. Teman-teman silahkan dapatkan sembari melihat pembahasan untuk soal pertama. Kemudian soal kedua, apa yang menjadi kekurangan konsinyasi bagi pemilik produk? Tadi kita tahu jualan roti dititipin ke warung, bisa rugi nggak? Bisa. Nah, berarti kita centang dulu karena ini mungkin. Mendapatkan keuntungan tambahan modal. Nah, kalau teman-teman tahu produsen rotinya harus bikin roti dulu, pakai modal nggak? Iya. Kalau konsinornya nggak, dia cuma dititipin. Berarti ini nggak. Tidak perlu mengeluarkan biaya promosi. Apakah es krim ice dan walls itu ketika titip di Indomaret tidak promosi? Enggak, mereka harus promosi. Kemudian tidak langsung memberikan pembayaran. Bisa langsung menerima jika perjanjiannya menyesuaikan. Enggak. Kendali penuh atas stok. Nah, stoknya bisa real time nggak? Enggak. Misal titip roti, biasanya dicek seminggu sekali atau 2 hari sekali. Kalau di Indomaret, stok opnamnya atau stok keseluruhan, ngecek stoknya ada berapa, 1 bulan sekali. Jadi dia nggak punya kendali. Jawaban paling make sense adalah resiko kerugian. Teman-teman silahkan dapatkan sembari melihat pembahasan untuk soal kedua. Kita lanjut untuk soal kelima. Apa yang menjadi salah satu kewajiban konsinyi dalam sistem konsinyasi? Apa sih? Nah, berarti yang dititipin ya, mendapatkan pemilik dari produk itu adalah haknya. Memperhatikan kadaluarsa itu tanggung jawabnya, bukan kewajiban. Kemudian memiliki kendali penuh atas stok nggak? Itu yang mau nitipin aja yang ngatur gitu. Kalau mamanya besok nggak mau nitip, ya haknya yang mau nitipin. Nggak. Menjaga keamanan? Ya dong. Misal nih teman-teman titipin roti ke warung, teman-teman produksi warung. Terus kata orang warung, rotinya hilang kemarin diambil orang satu nggak bayar kayak gitu. Yang tanggung jawab yang dititipin dong. Berarti ini ya. Contoh apa lagi? Misal di Indomaret tuh jualan es krim. Ada orang mungkin yang ambil es krimnya tapi dia gak bayar kayak gitu. Yang tanggung jawab siapa? Indomaretnya. Jadi di poin D. Kemudian menentukan harga jual produk sendiri. Enggak, biasanya kesepakatan bersama. Jadi jawaban paling make sense adalah D. Silahkan teman-teman endapkan sembari melihat pembahasan untuk soal kelima. Kita lanjut di soal ke-12. Manakah yang merupakan kelebihan pemasaran afiliasi bagi merchant atau pemilik produk? Affiliate. Mungkin teman-teman sering dengar ya, entah di TikTok, entah di Shopee. Affiliate. Ikut jualin kayak gitu. Tapi secara gratis atau secara cuma-cuma jika belum dibayar. Jadi affiliate itu baru dibayar ketika produknya terjual. Beda halnya dengan sales atau marketer di mana harus membayar biaya gaji ya, tiap bulan ada gaji pokok, tunjangan dan sebagainya seperti itu. Berarti tujuannya orang-orang pakai afiliasi ngapain? Yang pasti dia mengurangi biaya promosi. Oke? Kontrol produk atas penjualan produk enggak. Kalau teman-teman lihat affiliate, dia jualan semaunya ya. Misal mau live kah, dengan cara apa, pakai drama, enggak. Membayar komisi, bayar dong. Kalau jual satu komisinya berapa? Misal 1 500, berarti 2 1.000. Gitu. 10 5.000 kayak gitu. Menentukan harga jual produk sendiri enggak, affiliate biasanya dia udah ditentuin harganya, dari situ ada fee-nya berapa. Kendali penuh atas stok enggak.
affiliate nggak punya kendali atas stok kayak gitu. Jadi stok itu ya dia ada di tangan produsen kayak gitu, dan itu nggak ada hubungannya sama kegiatan pemasaran stok. Ini seperti itu. Ini tidak berhubungan. Jadi jawaban paling make sense adalah A. Jadi sistemnya komisi, jual berapa dikasih komisi berapa, seperti itu. Teman-teman boleh diendapkan sembari melihat pembahasan di soal nomor 12. Kita lanjut di soal nomor 14. Manakah yang bukan strategi pemasaran digital? Wah, bukan ya. Jadi di sini teman-teman yang bukan berbau digital mana? Email, iya. Direct marketing, no. Kan dia jualan langsung. SEO. Search engine, oke, ini bau digital banget. Search engine marketing, bau digital banget. Social media marketing, bau digital banget. Yang nggak ada bau-bau digitalnya yang B. Itu jawabannya. Teman-teman silahkan endapkan sembari melihat pembahasan untuk soal nomor 14. Oke, kita masuk di materi selanjutnya tentang psikologi dalam marketing. Nah, di dalam menjual itu ternyata ada trik psikologinya. Jadi, nggak semata-mata jualan aja teman-teman. Nah, kita lihat dulu. Manakah yang termasuk tujuan dan fungsi psikologi marketing? Nah, apa sih tujuannya? Kebingungan? Enggak ya. Kalau bingung nggak jadi beli nanti. Ingat ya, kita scan dulu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Yang paling make sense baru kita pilih. Mengurangi kepercayaan pelanggan. Loh, marketing itu biar yakin terus beli. Jadi ini enggak. Membuat kampanye yang kurang relevan. No. Biar lebih yakin kok. Bukannya tidak relevan. Menciptakan kampanye yang relevan dan menarik. That's right. Ini yang kita cari. Kemudian memperburuk pelayanan pelanggan atau user experience-nya diacak-acak. Enggak. Tujuannya biar lebih paham kan tadi. Berarti jawaban paling make sense atau yang paling positif adalah D. Silahkan teman-teman lihat pembahasan soal sembari diendapkan. Kita masuk di soal keempat teman-teman. Apa yang dimaksud heuristik dalam pemasaran? Nah, heuristik itu bahasa mudahnya apa sih? Heuristik, cara cepat. Nah, teman-teman mesti sering lihat ini di antivirus ya. Scan heuristik kayak gitu. Scan cepat. Nah, apa sih? Nah, jadi kalau yang cepat itu pasti berhubungan dengan hal-hal yang cepat. Oke. Gimana di sini? Kelihatan ya. Praktis itu cepat, shortcut itu cepat, efisien dan cepat dan efisien udah pasti. Berarti ini jawabannya. Tapi kita breakdown dulu biar teman-teman lebih paham. Tidak memaksa. Ini nggak cepat ya. Kemudian, nah tidak memaksa untuk membeli produk. Berarti kan nggak mau beli ya udah gitu. Berarti kayaknya ini nggak jadi marketingan. Berarti bukan poinnya. Strategi pemasaran yang kompleks dan rumit itu tidak cepat. Analisis statistik mendalam. Ingat ya, mendalam. Ini butuh waktu. Waktu lebih. Waktunya lebih. Berarti ini tidak cepat. Kemudian proses pengambilan keputusan yang lamban. Lamban tidak cepat. Berarti yang paling make sense adalah A, teman-teman. Praktis, cepat, shortcut. Teman-teman silahkan endapkan sembari melihat pembahasan untuk soal keempat. Kemudian di soal kelima, apa yang dimaksud dengan notch dalam pemasaran? Nah, teman-teman kalau dengar kata notch, mesti ingat iPhone ya. iPhone punya notch pak, poni. Nah, seperti itu. Tapi secara harfiah, teman-teman tahu nggak sih apa arti notch? Ada yang tahu, teman-teman? Notch. Baik, notch itu adalah semacam kayak tekukan ya, atau mungkin sebagai lekukan kayak gitu. Nah, terus apa sih Pak lekukan dalam pemasaran? Oke, teman-teman, kita lihat bersama-sama ya, apa sih notch? Jadi notch itu adalah dorongan kecil atau dorongan ringan atau mungkin disebut apa ya? Ajakan ringan, seperti itu juga bisa gitu. Nah, dorongan kecil atau ringan. Jadi itu bukan pemasaran yang kompleks dan rumit, bukan. Memaksa itu bukan dorongan ringan. Nah, ini dorongan kecil tadi kita sebut. Analisis statistik, enggak, ini lama statistik, juga bukan dorongan ringan ya. Kalau udah pakai statistik itu berarti analisanya udah mendalam. Kemudian pengambilan keputusan yang lamban dan cermat, itu yang tadi atas. Ini enggak efek. Jadi adalah C.
Silahkan teman-teman endapkan sembari melihat pembahasan untuk soal nomor 5. Nah, selanjutnya di soal ketujuh, apa yang dimaksud dengan konsep FOMO? Fear of the missing out. Nah, mungkin teman-teman sering dengar ya kata-kata FOMO, orang yang nggak mau ketinggalan info nih, maunya update terus. Nah, apa sih? Tadi sudah dijelaskan ya FOMO itu apa. Jadi, simpelnya adalah orang cenderung takut untuk kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sesuatu. Entah itu informasi, entah itu kesempatan untuk membeli. Gitu. Jadi jawabannya udah pasti E. Kalau yang A, enggak ya. Tadi ini udah diulang di atas nih dialang. Dolangan kecil juga enggak. Ini juga enggak. Jawaban pastinya adalah E. Silakan teman-teman endapkan sembari melihat pembahasan untuk soal ke-7. Kemudian yang ke-8, framing. Nah, teman-teman mungkin sering lihat ya kata-kata framing. Tapi teman-teman tahu nggak sih apa arti kata framing? Nah, framing itu adalah image yang ingin dibuat atas suatu hal. Misal framing artis, misal framing apalagi caleg, cawapres, framing produk. Nah, kita framing produk aja kan, kita ke arah pemasaran. Jadi framing itu ngapain sih? Jadi framing itu lebih ke arah tampilan, lebih ke arah tampilan berarti hubungannya sama apa sih teman-teman kalau di sini? Pemasaran kompleks rumit nggak ada hubungannya sama tampilan. Memaksa enggak, dorongan kecil enggak, mengikuti enggak. Nah, presentasi itu bagian dari framing karena presentasi atau tampilan itu berhubungan dengan framing atau look-nya atau appearance-nya, kemudian mengubah persepsi. Nah, dari kata ini adalah kata kunci untuk menjawabnya. Jadi jawaban untuk 8 adalah E. Dan teman-teman silahkan endapkan sembari melihat pembahasan untuk soal ke-8. Lanjut di soal nomor 18, dan ini soal terakhir ya. Manakah yang termasuk contoh penerapan teknik komitmen dalam pemasaran? Ingat ya teman-teman, komitmen. Contohnya apa sih Pak? Komitmen kontrak kah? Bisa jadi. Kemudian apa? Berlangganan iklan. Kayak gitu. Teman-teman pernah nggak yang beli kemudian di situ ada tulisan, saya mau menerima promosi. Kayak gitu. Biasanya kayak dari mana? Penerbangan tuh, AirAsia sering banget kayak gitu. Yang dia nggak bisa di-unsubscribe ya. Jadi susah. Menggunakan testimoni pelanggan dalam iklan, komitmen. Enggak. Ingat ya, komitmen tuh lebih ke kayak ikatan kayak gitu. Memberikan pengalaman eksklusif. Bisa jadi, kita titik dulu, ingat ya. Dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas. Meminta pelanggan untuk membuat komitmen. Ini aja komitmen, udah kunci ya. Newsletter. Oke, ini langsung centang. Diskon besar-besaran? Enggak. Itu namanya tadi promosi ya teman-teman yang di atas. Hadiah gratis itu lebih ke arah bagian dari promosi ini. Jadi ini enggak. Jadi so pasti jawabannya langsung C. Silakan teman-teman endapkan pembahasan untuk soal 18. Dan teman-teman ini adalah akhir dari pembahasan latihan soal kewirausahaan di chapter ketiga. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan semangat belajar ya teman-teman.